Bioteknologi berkembang sejalan dengan kemajuan pengetahuan dan kemajuan yang dicapai dalam bidang biologi molekuler telah melahirkan teknologi rekombinan DNA atau dikenal dengan sebutan rekayasa genetika. Salah satu contoh pemakaian teknologi rekombinan DNA adalah pembuatan insulin yang dihasilkan oleh bakteri E. coli. Bagaimana teknik pembuatan DNA rekombinan? Dasar-dasar rekayasa genetika. Rekayasa genetika dapat diartikan sebagai teknik pembuatan DNA rekombinan dengan cara memotong, memindahkan, dan menyisipkan suatu gen yang diinginkan ke lingkungan genetik baru. Perkembangan rekayasa genetika. Pada abad ke-19, ketika seorang biarawan Australia bernama Gregor Johann Mendel berhasil melakukan analisis cermat dengan interpretasi yang tepat atas hasil-hasil percobaan persilangan pada tanaman kacang RCS dan dikenal sebagai Bapak Genetika. Pada tahun 1920-an dan tahun 1940-an terungkap bahwa senyawa kimia materi genetik adalah asam Pada tahun 1920-an dan tahun 1940-an terungkap bahwa senyawa kimia materi genetik adalah asam deoksiribonukleat atau DNA. Pada tahun 1953 oleh J. D. Watson dan F. H. C. Crick dengan ditemukannya model struktur molekul DNA kemudian disebut genetik. Secara sederhana, proses rekayasa genetika tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Setiap makhluk hidup terdiri atas jutaan sel individu yang masing-masing sel tersebut mengandung satu set yang identik. Gen-gen tersebut berfungsi memberikan perintah-perintah biologi yang hanya mengeluarkan satu dari ribuan perintah yang diperlukan untuk membangun dan menjaga kelangsungan suatu makhluk hidup, serta menentukan penampakan yang dimunculkan dalam bentuk fisik suatu makhluk hidup. Gen-gen tersebut tersusun atas deoksiribonukleat acid atau asam deoksiribonukleat yang lazimnya disingkat menjadi DNA. DNA merupakan molekul yang mengkode perintah-perintah biologi di dalam struktur kimianya. Pembuatan DNA rekombinan dapat dibagi menjadi beberapa langkah. 1. Isolasi sumber DNA yang diinginkan. Ini dapat dikerjakan dengan 3 cara. A. DNA dapat berasal dari total genomik organisme yang diinginkan. B. DNA yang dibuat dan mRNA yang diisolasi dari jaringan tertentu. Komplementari DNA atau cDNA dibuat dengan template mRNA tadi dengan menggunakan enzim reverse transkriptase. C. Dapat juga dengan DNA yang dibuat secara in vitro dari nukleotida dan enzim polimerase DNA. 2. Pemotongan gen spesifik yang diinginkan. Pemotongan ini dilakukan dengan enzim endonuklease. Restriksi dapat memutuskan rantai DNA pada urutan-urutan yang tertentu, yaitu pada gugus urutan-urutan yang spesifik atau enzim tersebut.
Enzim endonuklease restriksi tertentu hanya dapat memutuskan rantai DNA pada urutan-urutan tertentu saja, namun dapat bekerja terhadap DNA yang berasal dari organisme apa saja. Beberapa enzim nuklease restriksi. A. Memotong dengan menghasilkan ujung tumpul, yaitu pada gambar yang di bawahnya bisa dilihat. B. Beberapa yang lain menghasilkan ujung yang lekat. Bisa kita sama-sama lihat contohnya yang di bawah. 3. Menyisipkan gen yang diinginkan ke alat pembawa atau cloning vektor. Vektor dapat plasmid, bakteriofag atau komsid. Jadi menyambung gen yang telah dipotong tadi ke DNA vektor, seperti pada gambar yang di bawah. Ada 3 cara penambahan. Yang A yaitu penambahan ekor homopolimer, yaitu contohnya pada gambar di bawah ini. Selanjutnya yaitu B. Penambahan linker. Linker merupakan potongan DNA rantai ganda yang dibuat secara in vitro dengan urutan nukleotida yang ditetapkan. Molekul ini disambungkan pada ujung-ujung tumpul DNA asing yang akan disisipkan atau diinginkan dengan enzim ligase. Kemudian diperlakukan dengan enzim endonuklease restriksi tertentu yang telah disesuaikan dengan pembuatan linker tadi. Lalu setelah terbentuk ujung lekat, maka potongan DNA disisipkan ke vektor yang telah dipotong dengan endonuklease restriksi yang sama seperti terlihat pada gambar di samping. Untuk selanjutnya yaitu C. Penambahan adaptor. Adaptor seperti juga linker merupakan segmen atau potongan pendek DNA yang dibuat secara in vitro dengan ujung satu lekat satu tumpul, tidak tumpul semua seperti pada linker. Misalnya, DNA asing yang berisi BAM HI yang akan disisipkan ke vektor dengan tempat pemotongan BAM HI. Molekul adaptor BAM mempunyai ujung tumpul dengan gugus fosfat pada ujung 5 dan ujung yang tidak lekat. Adaptor kemudian disambungkan pada DNA yang akan disiapkan. DNA asing dengan adaptor yang ditambahkan kemudian difosforilasi pada ujung 5 yang akhirnya disisipkan pada vektor. Dapat kita lihat pada gambar di samping. Untuk selanjutnya yaitu vektor. Vektor adalah alat pemindah gen yang diinginkan atau dipindahkan, atau bisa dikatakan dengan DNA karir disebut vektor. Vektor dikenal 4 macam, yaitu yang banyak digunakan dalam rekayasa genetika. Yang pertama, plasmid. Yang kedua, bakteriofag lambat, kosmid, serta bakteriofag rantai tunggal. Adapun bakteriofag lambat dan Fag M13 adalah virus, sedangkan kosmid ialah gabungan bakteriofag dan plasmid. Untuk selanjutnya yaitu plasmid sebagai vektor. Adapun sifat-sifat berikut merupakan sifat-sifat yang dimiliki oleh plasmid sebagai plasmid sesuai yang digunakan untuk vektor dalam rekayasa genetika. Yang pertama, ukuran kecil sehingga mudah diisolasi dalam keadaan utuh. Yang kedua, mempunyai bentuk DNA sirkuler sehingga tetap stabil pada saat isolasi. Yang ketiga, melangsungkan independen replikasi sendiri sehingga replikasi berlangsung di luar kontrol sel. Untuk selanjutnya, terdapat dalam beberapa kopi di dalam sel. Dan yang terakhir, kerap kali memiliki gen untuk
resistensi terhadap antibiotik sehingga memudahkan deteksi dan seleksi terhadap plasmid yang berisi gen yang diperlukan. Selanjutnya yaitu memasukkan DNA rekombinan yang terbentuk ke sel inang. Memasukkan DNA rekombinan atau kimera DNA yaitu vektor yang berisi genom yang diinginkan atau disisipkan ke dalam sel inang dapat dilakukan dengan transformasi, transfeksi, DNA packaging, microinjection. Berikut contoh gambar proses transformasi pada sel bakteri, dan transfeksi DNA packaging. Dan yang terakhir yaitu microinjection. Baik, yang pertama yaitu A. Transformasi. Transformasi yaitu proses masuknya molekul DNA apa saja ke sel hidup, baik sel prokariotik maupun sel eukariotik disebut transformasi. Yang kedua, transfeksi. Transfeksi sama dengan transformasi, hanya perbedaannya pada transfeksi yang masuk bukan plasmid tetapi DNA, PEG atau virus. Seperti juga dengan plasmid, DNA PEG juga dicampurkan dengan sel E. coli yang sudah mengalami perlakuan, kemudian masuknya DNA diinduksi dengan pemberian kejutan panas. Di situ juga ada DNA packaging, yaitu transfeksi dengan molekul DNA lambat tidak begitu efisien dibandingkan dengan infeksi sel dengan partikel PEG yang masak. Maka lebih efisien kalau molekul DNA PEG itu dikemas di dalam partikel PEG. Selanjutnya, microinjection, yaitu cara lain untuk memasukkan DNA ialah dengan microinjection, yaitu suatu cara yang menggunakan jarum yang sangat kecil, super kecil yang dipakai untuk menyuntikkan, memasukkan molekul DNA secara langsung ke inti sel yang ditransformasi. Di sini DNA tidak perlu disemat pada vektor sebab biasanya penggabungan DNA pada kromosom inang dapat terjadi. Selanjutnya, sel inang. Sel inang yang baik untuk gen yang diklonkan harus mempunyai sifat-sifat antara lain cepat tumbuh, mampu tumbuh pada medium kultur yang murah, tidak patogenik, stabil dalam kultur. Dengan demikian, E. coli banyak digunakan karena E. coli mempunyai sifat-sifat berikut: tumbuh dengan cepat, kebutuhan nutrisi sederhana, informasi genetika sudah banyak diketahui dengan baik. Selanjutnya yaitu menyeleksi klon rekombinan. Untuk menyeleksi sel bakteri yang mengandung vektor yang berisi gen yang kita inginkan dapat ditempuh beberapa cara, yaitu cara genetik, cara hibridisasi asam nukleat. Dapat diambil contoh cara genetika dengan vektor plasmid dan sel inangnya E. coli secara skematik digambarkan pada gambar di samping. Baik, untuk selanjutnya hibridisasi asam nukleat. Banyak cara telah dikembangkan untuk menyeleksi dengan jalan hibridisasi. Yang paling umum adalah cara Grunstein and Harkness tahun 1975. Cara seleksi ini menggunakan RNA, yaitu probe yang radioaktif. Secara garis besar digambarkan pada gambar di samping. Koloni yang akan diseleksi pertama-tama dibuat replikanya pada petri agar yang sebelumnya telah dilapisi kertas filter nitroselulosa. Ini dibuat 2 buah. Petri yang satu disimpan untuk referen atau acuan.
Lalu kertas filter yang telah membawa koloni diperlakukan dengan basah, sehingga koloni bakteri lisis dan DNA-nya mengalami denaturasi. Kemudian filter ditambah proteinase untuk menghilangkan protein dan DNA yang telah mengalami denaturasi. Tertinggal pada kertas nitroselulosa. DNA ini ditambatkan pada kertas erat-erat dengan jalan di oven pada suhu 80 Celcius. RNA yang dibuat radioisotop dihibridisasikan ke DNA dan hasil hibridisasi dipantau dengan autoradiografi. Koloni yang memberikan autoradiografi positif adalah koloni yang dicari mengandung DNA yang diinginkan. Manfaat rekayasa genetika. A. Manfaat rekayasa genetika di bidang kedokteran dan farmasi. Pembuatan insulin manusia oleh bakteri. Insulin merupakan suatu protein yang bertugas mengatur metabolisme gula kita di dalam tubuh manusia. Gen insulin adalah suatu daerah di dalam DNA kita yang memiliki informasi untuk penghasil insulin. Pembuatan hormon insulin yang pertama ada mengidentifikasi gen yang diinginkan, yang kedua adalah isolasi plasmid DNA dan DNA manusia, yang ketiga adalah memotong kedua DNA dengan enzim restriksi, yang keempat adalah menyambungkan plasmid bakteri dengan gen penghasil insulin dari manusia menggunakan enzim ligase, yang kelima adalah memasukkan plasmid berisi DNA penghasil insulin. Antibodi monoklonal. Antibodi merupakan protein yang dihasilkan oleh sistem imunitas vertebrata sebagai sistem pertahanan untuk melawan infeksi. Antibodi memiliki keunikan di bidang protein lainnya karena terdapat berjuta-juta antibodi dengan bentuk-bentuk yang berbeda-beda. Bisa kita lihat gambar di bawah ini. B. Antibodi ini dapat mengenal satu jenis antigen, misalnya antigen yang terdiri dari protein dengan 5 rantai sampai asam amino. Terapi gen samping. Setiap kelainan genetik yang disebabkan alel tunggal yang rusak seharusnya secara teoritis mungkin untuk diganti dengan alel yang masih berfungsi normal menggunakan teknik DNA rekombinan. Alel baru tersebut dapat disisipkan ke dalam sel semiotik atau sel tubuh. Jaringan yang dipengaruhi kelainan dalam diri pasien atau bahkan mungkin juga dalam sel germinal atau sel jenuh penghasil gamet atau sel embrionik. Manfaat rekayasa genetika di bidang peternakan dan pertanian. 1. Tanaman hasil rekayasa genetik atau transgenik. Gen-gen asing dapat diintroduksi ke dalam sel-sel tanaman dengan cara yang cukup alami. Agrobacterium tumefaciens merupakan bakteri tanah penyebab infeksi tumor Crohn Gall pada beberapa tanaman. Bakteri ini menyerang tanaman yang luka dan menyebabkan sel-sel tanaman memperbanyak diri hingga membentuk tumor. Bisa kita lihat gambarnya yang ada di bawah ini. Tanaman transgenik direkayasa dengan menggunakan Agrobacches tumefaciens untuk memperoleh sifat sebagai berikut. Menunda pematangan buah, resistensi atau ketahanan terhadap pestisida dan herbisida, resistensi terhadap kondisi lingkungan. Yang pertama, tanaman yang tanah kering karena mempunyai lapisan kutikula yang lebih tebal sehingga tumbuh baik di daerah kering. Yang kedua, tanaman yang buahnya seragam. Yang ketiga, tanaman yang tahan terhadap angin. Transgen pada hewan. Contohnya transfer gen pada hewan adalah domba atau Trachea merupakan domba betina yang sehat dan normal, namun DNA-nya telah disisipkan oleh gen manusia.